Gunung Ciremai memang menyimpan banyak hal. Gunung secara administratif berada di 3 wilayah, yakni Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, Jawa Barat. Itu menyimpan kandungan panas bumi besar. Ada yang menyebut Gunung Ciremai ini dengan nama Ciremai. Ada yang percaya bahwa gunung itu dulu merupakan tempat berkumpulnya para wali, sehingga kemudian gunung itu diberi nama Ciremai, yang berasal dari kata pencereman yang artinya perundingan atau musyawarah para wali. Tapi belakangan ketika Belanda masuk ke Pasundan, menyebut gunung itu dengan nama Ciremai. Sumber lain, misalnya Wikipedia, sudah pernah menulis nama gunung ini justru berasal dari kata Ciremai, sejenis tumbuhan perdu berbuah kecil dengan rasa masam, namun seringkali disebut Ciremai oleh warga sekitar, merujuk pada gejala hiperkorek akibat banyaknya yang nama tempat di wilayah Pasundan menggunakan awalan C untuk penamaan tempat. Gunung Ciremai sendiri mempunyai ketinggian kurang lebih 3078 meter di atas permukaan laut. Itu juga tercatat sebagai gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Selain memiliki kandungan panas bumi besar, gunung ini juga memiliki keindahan meningkat, terutama dengan kekayaan flora dan faunanya yang sangat melimpah. Di balik keindahan Gunung Ciremai juga menyimpan banyak misteri, mitos, dan legenda mistis yang lekat dengan masyarakat sekitar. Contohnya, cerita yang paling familiar bagi masyarakat adalah perjalanan Sunan Gunung Jati di Ciremai hingga legenda Nini Pelet. Untuk mitos keberadaan Nini Pelet di Ciremai ini memang sudah lama menjadi cerita tutur masyarakat sekitar Gunung Ciremai. Konon menurut legenda, Gunung Ciremai merupakan singgasana kerajaan Nini Pelet. Menurut Mas Rudi, dalam bukunya yang berjudul Rahasia Pelet, Nini Pelet ini merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat, khususnya di bidang percintaan. Dia adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara ciptaan tokoh sakti yang bernama Ki Buyut Manguntopo. Salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah ilmu jaran goyang yang dikenal ampuh mengikuti hati lawan jenis. Uniknya, ilmu itu sampai kini masih dipelajari oleh kebanyakan orang, terutama para paranormal atau dukun-dukun. Sementara itu, Ki Buyut Manguntopo, si pecinta ilmu jaran goyang, setelah meninggal dimakamkan di desa Mangunjoyo, Blok Karangjoyo, Indramayu, Jawa Barat. Masyarakat di sekitar makam itu meyakini sering muncul harimau siluman yang dipercaya peliharaan Ki Buyut. Konon harimau itu sering muncul pada tengah malam, khususnya malam Jumat Kliwon dan Selasa Legi.
Bahkan cerita Nini Pelet dan Ki Buyut Mangun Topo ini menjadi populer ketika muncul serial Sandiwara Radio yang mengangkat cerita tentang Nini Pelet dari Gunung Ciremai sekitar tahun 80-an yang silam. Sobat Ciremai, ada lagi cerita pengembaraan Wali Songo di jalur pendakian Linggajati yang dipandu oleh kakeknya Sunan Gunung Jati, yaitu Satria Kawirangan. Nama pos yang ada sekarang berdasarkan perjalanan yang dilakukan para Wali Songo, seperti Batu Lingga yang merupakan tempat berkhulwat oleh Satrio Kawirangan, Puncak Pangasinan, tempat para Wali Songo makan bekal terakhir yaitu nasi dan garam. Hal lain yang tak kalah menariknya adalah aura mistis pada lokasi Tetirahan atau pertapaan raja terkenal di Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Dari tempat pertapaan Sang Prabu muncul ikan-ikan berukuran besar di kawasan Cigugur saat itu, dikenal dengan nama ikan dewa. Ada pula cerita mengenai kerajaan Kuningan yang sebagian berada di kaki Gunung Ciremai. Dari legenda dan cerita rakyat tersebut, sampai saat ini ada beberapa budaya yang masih terus dilakukan masyarakat. Di antaranya seret tahun, kawin cai, babarit, sedekah bumi, pereresan, hajat bumi, dan bongkar bumi. Seren tahun adalah upacara adat panen padi masyarakat desa Cigugur yang dilakukan setiap tahun, biasanya pada bulan September setelah panen dilakukan. Sedangkan kawin cai merupakan upacara adat memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kesuburan, terutama kesuburan air dan turun hujan, untuk mengairi lahan pertanian serta kebutuhan hidup lainnya. Tradisi kawin cai ini biasanya dilaksanakan dalam musim-musim kemarau. Kawin cai ini menyatukan air dari mata air Cikumbulan sekitar kolam renang Cibulan, Desa Manis Kidul, Jalasakna, dengan sumber air Balong Dalem dengan berbagai macam prosesi lainnya. Kawin cai dilaksanakan pada bulan Oktober. Budaya lokal lainnya seperti babarit, sedekah bumi, pareresan merupakan upacara syukuran hasil panen oleh masyarakat setempat. Upacara babarit dilaksanakan di Desa Sagarahiang pada bulan November. Upacara sedekah bumi dilaksanakan di Desa Cibuntu pada bulan September, dan upacara pareresan dilaksanakan di Desa Lingkup, Kabupaten Majalengka, yang pelaksanaannya sekitar bulan September sampai November. Beraneka sejarah dan budaya lokal Gunung Ciremai dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama yang senang dengan sejarah, budaya atau legenda atau mitos. Setiap sudut di Gunung Ciremai syarat makna yang mempunyai cerita dan kisah.
Banyak yang juga yang datang dari berbagai penjuru untuk bertapa, bersemedi, dan melakukan ritual. Namun kembali kepada kepercayaan masing-masing. Saat ini yang harus kita lakukan bersama, bagaimana Gunung Cermai tetap lestari sebagai penyangga kehidupan manusia yang berkelanjutan, yang berdampingan dengan kearifan budaya lokal di sekelilingnya. Buat teman-teman yang mau mendaki di Gunung Cermai, untuk bermohon untuk hati-hati dan selalu menjaga lingkungan Gunung Cermai. Terima kasih yang sudah menonton kisah asal-usul atau legenda Gunung Cermai. Jangan lupa like dan subscribe-nya.